Banyak yang beranggapan rangkaian bunga hanya bisa diciptakan dari tangan terampil seorang floris atau perangkai bunga. Padahal dengan pengetahuan dan kreativitas, siapapun bisa menciptakan rangkaian bunga yang cantik. Nah, di segmen hobi dan kreasi kali ini, reporter kami Putri akan mengajak Anda belajar merangkai bunga yang praktis dan bisa Anda coba di rumah. With flower, pastinya Anda sudah sering mendengar istilah ini. Ya, bunga merupakan bahasa universal yang biasa digunakan untuk menyampaikan rasa simpati dan juga kasih sayang. Dan keindahan dari bunga juga sudah sering digunakan untuk mempercantik momen-momen spesial Anda. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda belajar merangkai bunga bersama floral dekorator. Dan pastinya bisa Anda coba di rumah. Bunga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik sebagai unsur utama dalam upacara-upacara tradisi maupun sebagai dekorasi. Rangkaian bunga biasa hadir untuk melengkapi momen suka maupun duka, seperti resepsi pernikahan, pesta ulang tahun, momen Valentine, acara kenegaraan, hingga duka cita. Di Indonesia, seni merangkai bunga telah berkembang sejak tahun 1980-an. Hey Mbak Irma, halo. Apa kabar? Baik. Ya Seperti janjinya waktu itu kemarin kita WhatsAppan, katanya mau ngajarin aku merangkai bunga. Boleh dong hari ini? Oh, boleh banget. Oke, lagi asik ngerangkai bunga Iya nih, aku kebetulan besok ada pesanan buat ulang tahun, kliennya buat istrinya. Nah ini gak ganggu dong, aku boleh belajar. Enggak, justru udah ditunggu dari tadi. Sebelumnya nih, kita hari ini mau merangkai bunga apa nih? Jadi untuk ngerangkai bunganya sih aku akan ngajarin Mbak yang simpel aja. Biasanya untuk di meja kerja atau untuk di dalam ruangan tuh di meja ruang tamu kayak gitu. Jadi yang simpel aja, yang simpel Mbak. aja, pasti saya bisa ngikutin dong ya. Iya, pokoknya nggak susah deh pokoknya. Nah, kalau seni merangkai bunga di Indonesia sendiri sebenarnya mengadopsi gaya dari mana sih Mbak? Kalau untuk gaya itu ada dua, yang western sama ikebana. Ikebana itu yang gaya Jepang. Jadi kalau western lebih kayak gini nih Mbak, dia banyak bunganya. Kalau untuk ikebana bunganya nggak banyak, sedikit, tapi itu penuh cerita, ada maknanya. Tapi orang-orang lebih seneng sih yang kayak gini sih Mbak. Yang lebih banyak, lebih kelihatan besar, lebih gitu. Kan Mbak pasti seneng dong kalau dikasih bunga yang banyak kayak gini. Sebenarnya dalam merangkai bunga itu ada pakemnya nggak sih Mbak? Ya sih sebenarnya, tapi kita untuk belajar merangkai bunga itu kan ada sekolahnya kan. Kadang nggak harus sekolah juga, kadang banyak yang otodidak. Ada sekolah merangkai bunga itu mengajarkan ada namanya tingkat dasar. Tingkat dasar itu merangkai dari awal, ada beberapa jenis rangkaian, misalnya bentuk bulat, bentuk segitiga, siku, itu macam-macam. Nah dari situ baru dikembangkan, jadi terserah Mbak, misalnya ini kayak gini, ini dasarnya adalah siku. Nah kalau siku yang sebenarnya kan ada tangkai satu, tangkai kedua, tangkai ketiga. Nah mungkin Mbak nanti mau tambahkan dengan bunga yang lain tuh boleh. Berarti ditambahkan dengan imajinasinya dari perangkai bunganya. Oke, kalau gitu langsung saja kita buat. Boleh. Berikut adalah cara merangkai bunga yang simpel untuk mempercantik sudut ruangan rumah Anda. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gunting tanaman, pisau cutter, floral foam basah, vas bunga, dan bunga. Cara membuatnya, ambil floral foam, ukur pada bagian mulut vas dengan cara agak menekan ke dalam, lalu potong dengan pisau cutter. Kemudian masukkan foam yang sudah dipotong ke dalam vas bunga, yang telah dialasi plastik terlebih dahulu. Nah, plastik dalam vas ini fungsinya untuk menahan air, agar tak jatuh ke dalam vas, sehingga foam tetap basah. Lalu mulailah proses perangkaian. Bunga yang kami gunakan adalah bunga mawar berwarna cool water. Nah, bunga mawar jenis ini termasuk mawar yang tidak memiliki duri. Jadi saat mensisihkan daun-daun yang berantakan pada batang bunga,
saya tak perlu menggunakan sarung tangan. Yap, karena kami menggunakan vas bunga yang ukurannya agak tinggi, sebelum proses penancapan, tinggi bunga pun harus diukur, agar ketinggiannya tidak lebih rendah dari vas bunga. Lalu potong batang bagian bawah bunga dengan posisi miring, supaya daya resap bunga terhadap air lebih sempurna. Kemudian tancapkan batang bunga dengan arah agak menyerong. Nah, salah satu tips lagi, untuk menciptakan tampilan bunga yang lebih cantik dan segar, buang bagian luar kelopak bunga mawar yang warnanya agak gelap. Jadi semua jenis bunga mawar ternyata memang memiliki kelopak luar yang agak gelap. Karena kelopak bunga paling luar memiliki fungsi melindungi kelopak bunga bagian dalam. Jadi tak heran, warnanya pun berbeda dengan kelopak bunga bagian dalam. Selanjutnya, tancapkan bunga ruskus di sekeliling busa yang kosong. Dan tambahkan bunga lili stargazer untuk menambahkan warna dan variasi. Lalu tambahkan bunga baby bread yang fungsinya sebagai filler. Dan tancapkan mengelilingi vas bunga. Dan terakhir bunga snapdragon sebagai pemanis. Ternyata nggak sulit ya. Iya. Dan Berapa kita nggak menit coba pernah- ngerangkai? Sebentar Sebentar, kan? sebentar banget. Dan aku sebelumnya karena belum pernah merangkai bunga, jadinya Belum pernah sama sekali belum ya, pernah jadi merangkai nggak bunga, jadi kebayang nggak ya. kebayang ternyata seperti ini loh, bisa Iya, bunga, iya. bisa cantik seperti ini. Ya Mbak Irma kan sudah berpengalaman 13 tahun di dunia menata bunga. Nah, bisa kasih tips gak gimana sih cara berinovasi saat mengeksplor ketika ingin merangkai bunga? Diri gimana Ya, tuh? jadi sebenarnya kalau untuk merangkai bunga itu tergantung keinginan kita. Kalau saya kebetulan floris toko bunga, biasa kita membuat bunga itu berdasarkan sesuai dengan pesanan dan Sesuai budget. dengan pesanan Jadi dan misalnya budget. Mbak, saya mau pesan bunga untuk acara ulang tahun, untuk acara pertunangan dan lain-lain. Sebenarnya sih memang nggak ada bentuk khusus, tapi oh kira-kira kalau untuk acara ulang tahun ini bunganya tuh seperti ini. Jadi memang lebih ke inovasi sendiri aja. Inovasi Yang penting sendiri kita aja. udah ada keahlian dasar untuk merangkai bunga, untuk memadukan bunga satu dengan yang lain, Iya. dengan dikombinasikan dengan wadah yang cantik. Wadahnya yang cantik. Gitu. Jadi Oke. memang lebih ke kreasi sendiri aja. Kreasi sendiri Iya. aja, imajinasi sendiri kira-kira mau Betul. dibuat seperti Betul, apa. dan juga bisa kita lihat kan sekarang sudah banyak tuh kita bisa lihat di internet, bisa oke. lihat di TV atau di buku cara-cara merangkai bunga. Oh kadang-kadang oh ternyata bunga ini ternyata bagus juga. Oke. Kadang-kadang warna ini loh kayaknya kita kan pikir kalau kuning dengan pink kayaknya kan tabrakan, tapi kalau dirangkai tuh bagus. Ada istilah say it with flower. Pastinya ketika ingin memberikan bunga ada pesan yang ingin disampaikan. Gimana sih caranya supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada si penerima dengan baik? Saya ngobrol dulu sama yang pesen bunga, Mbak, ini saya mau kasih buat pacar saya. Itu lagi ngambek atau gimana gitu kan. Gimana Mbak ini? Oh ya udah, mungkin kalau kadang-kadang kan selain bunga kita bisa kasih coklat. Jadi dalam rangkaian bunganya ini kita kasih coklat di antaranya. Atau kan untuk orang sakit bisa bunga dan buah, Mbak. Oh, Jadi kita dikombinasikan. dikombinasi. Jadi ada bunga, nanti ada buahnya, sudah kita tata buahnya, nanti di pinggirnya itu dikasih rangkaian bunga. Itu jadi kan kadang kalau Mbak jenguk orang di rumah sakit, kadang kan kalau parcel buah aja kok kayaknya kurang. Gimana ya, kayak pengen beda sendiri. Mbak bisa bikin, nanti Mbak tata bunganya, dikasih busa yang ini, yang tadi, di sampingnya Mbak tinggal tancap aja ya. Jadi. Oke, berarti Ya kan? intinya dikombinasikan lah ya, Iya, biar pesannya sampai. Jadi saya juga harus tahu dia tujukannya kepada siapa, apakah ibunya atau ke atasannya. Jadi kan kalau untuk kantor biasanya lebih formal, lebih formal. Jadi sebenarnya sih nggak ada, Mbak ini buat ulang tahun. Kadang-kadang buat baby born juga bisa, gitu. Jadi tinggal mungkin nanti aku tinggal kasih balon seperti itu. ditambah-tambahin saja ya. Iya, jadi inovasi aja. Kira-kira ini lucu kasih apa ya? Oh, tinggal dikasih pita misalnya, kayak gitu sih Oke. Mbak. Sebagai perangkai bunga pastinya tahu dong dalam memilih bunga. Bisa kasih tips-tips sebenarnya sebelum merangkai kita memilih bunga itu seperti apa sih bisa supaya bunga yang kita pilih itu tahan lama?
Nah, tips untuk memilih bunga yang segar, kita harus, terutama yang kita perhatikan adalah kelopaknya. Kelopaknya. Ya, kelopaknya ini kalau Mbak pegang dia nggak lemes ya. Nggak lemes, Jadi dia masih kaku. Jadi ini dia bunganya masih fresh. Dan bisa juga dilihat dari batang bunganya. Dari batang bunga, kalau bunganya ini sudah layu seperti ini, misalnya dia lemes ya, dia nggak kena air, itu bunganya udah nggak fresh. Bisa dilihat juga dari kelopak-kelopaknya. Kelopak-kelopaknya, Ya, dari kalau batang mawar juga bisa dilihat dari bunganya tuh udah kering. Nah, kalau tips misalnya Mbak membeli bunga dari supplier, dari toko bunga atau dari pasar bunga, Mbak beli sampai rumah tuh Mbak potong lagi bawahnya, batang paling bawahnya agak Mbak potong miring, ya. lalu Mbak rendam lagi di dalam air, Oh, direndam nanti dia lagi. akan fresh lagi. Oh, Tapi waktu memilihnya di pasar atau di toko bunga, Mbak harus lihat bunga-bunga ini, dilihat dari daunnya masih hijau, nggak ada yang kering, dan ini kelopaknya juga masih fresh, masih kaku ya, masih nggak lemes gitu. Jadi ini bunganya memang baru. Seperti ini juga nggak, bunganya kan Mbak bisa lihat kalau bunga yang nggak fresh itu dia udah coklat gitu pinggirannya. Oh ya Mbak, sebenarnya setiap bunga itu ada artinya nggak sih Mbak? Misalnya kita mau memberi mawar itu artinya apa? Atau bunga tulip itu artinya apa Mbak? Bisa jelasin, sharing ke pemirsa juga. Nah, jadi memang sebenarnya sih tergantung siapa sih yang nggak seneng kalau dikasih bunga. Iya, oke. Ya kan, jadi di momen apapun rasanya bunga itu sangat mewakili. Jadi kalau Mbak kasih ucapan selamat untuk mungkin graduation, Mbak kasih hand bouquet yang nggak usah pakai vas, jadi dikasih pita, dikasih wrapping, selalu pas saat pada saat wisuda itu dikasih, atau pada acara konser atau pagelaran biasanya kan orang pas selesai acara dikasih bunga. Walaupun bunga apapun orang pasti seneng deh dikasih bunga, ya kan. Jadi memang kita tidak bisa meluapkan, kadang-kadang kita bingung ini kata-katanya, kadang-kadang cuma just say hi, lalu bunganya tuh lucu, itu udah maknanya banyak. Oke. Seperti itu sih Mbak. Ya pemirsa, seni merangkai bunga ternyata bisa dikuasai oleh siapa saja. Nah, pengalaman kami hari ini, pengalaman saya merangkai bunga dengan Mbak Irma tentunya bisa menginspirasi Anda jika ingin merangkai bunga di rumah. Dan jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, merangkai bunga juga bisa menjadi peluang bisnis. Oke Mbak Irma, thank you banget. Iya, pasti.